Layarnya sudah terlihat belum? Sudah, Miss. Sudah, oke. Jadi yang nanti akan kita pelajari di pengetahuan kuantitatif itu, sebetulnya ada beberapa konten ya di materi pengetahuan dan kuantitatif ini. Nah, karena tidak mungkin selesai dalam suatu pertemuan, jadi pasti akan dibagi ke beberapa bagian ya. Jadi nanti akan ada kelanjutannya lah pastinya dari pertemuan yang sekarang itu. Nah, ini untuk kontennya mungkin teman-teman juga udah pernah baca kali ya di kisi-kisi yang pernah saya bagikan waktu itu. Jadi nanti di kuantitatif tahun 2024 itu kontennya kemungkinan besar keluar tentang ini ya, tentang matematika. Ya tentunya matematika ya. Konten matematikanya itu meliputi ini simbol-simbol angka, juga termasuk ke dalam materi yang dasar sih sebetulnya. Cuma mau dibilang dasar juga ya, tidak semudah itu ya, meskipun dasar. Apalagi buat teman-teman yang misalnya udah pada lupa konsep dasarnya. Sementara konsep dasar ini yang akan menjadi dasar pijakan untuk kita menganalisis soalnya gitu. Kalau seandainya konsep dasarnya kita nggak tahu, itu bisa jadi kita kebingungan juga ya akan berlanjutnya gimana nih pengerjaan soalnya. Seperti itu. Jadi mau nggak mau nih, nanti di kuantitatif kita akan banyak review materi masa lalu ya. Bisa jadi materi SD ataupun SMP. Meskipun ada juga ya materi SMA, tapi sebagian kecil sih. Biasanya beberapa konten kuantitatif itu bisa juga dijawab hanya dengan logika aja. Misalkan gitu ya. Nah, kalau mau dilihat sih materinya ada 4 ya. Tapi kalau kita pisah lagi antara fungsi dengan peluang, berarti kurang lebih ada 7. Nah, 7 itu konten bilangan aja akan bervariasi nanti pertanyaannya. Kemudian aljabar, aljabar itu pastinya dia akan berkaitan dengan banyak materi. Sebab hampir setiap bab matematika itu berkaitan dengan aljabar. Nah, dari konteks awalnya sih materi ini tuh ada di SMP semua nih. Bilangan, aljabar itu udah pernah kita pelajari di kelas 7 kalau masih ingat ya. Nah, fungsi itu udah dipelajari juga dari SMP sampai SMA. Nah, bedanya kalau SMP fungsinya cuma dua, yaitu fungsi linear dan fungsi kuadrat. Semoga teman-teman masih ingat ya. Dan nanti juga nggak akan nggak jauh dari itu. Paling nanti meningkatnya itu ke fungsi rasional irasional dan juga fungsi polinomial itu di SMA kelas 11 dan kelas 10 ya kalau nggak salah. Nah, kemudian ada geometri. Geometrinya di sini itu dia ada bangun ruang, ada bangun datar, dan umumnya dua-duanya keluar ya. Bangun datarnya ada, bangun ruangnya ada. Maka untuk bisa memahami geometri ini, saya sarankan teman-teman sudah hafal juga rumus dari bangun datar dan bangun ruang. Coba, siapa yang masih ingat total bangun datar ada berapa jenis? Tasya tahu berapa jenis bangun datar? Ada banyak, Miss. Banyak tuh berapa? Sebutkan deh. Kayaknya ini pernah dibahas deh. Pernah pernah dibahas belum coba? Apa aja? Satu, bangun datar. Segi, Persegi, oke. Apalagi? segi panjang, Segi segitiga, panjang. Segitiga, lingkaran, lingkaran, trapesium, trapesium. jajar Masih ada genjang, ejar belah genjang, ketupat, belah layang ketupat, dan layang. satu lagi. Good, layang-layang. Ada 8 rumus bangun datar yang perlu teman-teman pahami. Karena saya tidak bisa prediksi siapa yang akan keluar. Bisa jadi layang-layang, terus kalau misalnya nggak ngapalin layang-layang gimana gitu kan. Jadi perlu tahu ke 8-8-nya. Bisa juga yang keluarnya jajar genjang misalkan. Gitu ya, jadi jangan cuma menghafalkan persegi atau persegi panjang. Atau mentoknya cuma sampai segitiga misalnya. Nah, sisa 5 yang lainnya harus dipahami juga. Kemudian bangun ruang. Bangun ruang itu kan dibagi jadi dua ya. Ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Yang sisi datar ada berapa? Siapa yang bisa sebutkan? Syarifah tahu Syarifah? Ada Syarifah di sana. Gali, Gali. Udah kemana nih? Ada berapa bangun ruang sisi datar? Lupa.
4 Miss. Empat, oke. Apa aja empat itu? Apa aja, Balok, Bu? Balok, oke, good. Terus, Prisma 5, Prisma Limas, satu laginya? Kubus. Kubus, good. Kalau bangun ruang sisi lengkungnya ada berapa? 4 juga, Miss. Yakin, Eh, empat. 3. Ya, Oke, apa 3. aja itu? Tabung, kerucut, bola. Good, tabung kerucut bola. Tinggal nanti dipahami cara rumus dari volume ataupun luas permukaan ya nantinya. Oke, udah segitu untuk geometri. Kemudian statistika dan peluang dia berbeda ya. Kalau statistika itu ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang data, pengolahan data, penyajian data, itu statistika. Misalnya mencari rata-rata nilai ulangan, kemudian mencari modus, median, dan lain sebagainya itu statistika. Nah, kalau peluang itu akan berbicara tentang banyaknya cara suatu kejadian, peluang terjadinya sesuatu, peluang Bobby lulus UTBK misalkan. Nah, itu ya. Peluang itu akan selalu ada, bahkan sampai nanti seandainya mau pada tes CPNS gitu ya, itu akan keluar salah satu materi matematika yang selalu keluar itu adalah peluang. Sebab ini real life banget ya, di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali diterapkan peluang ini. Terutama yang ada yang berniat jadi pengusaha nggak? Nah, kalau mau jadi pengusaha tentunya eh, perhitungan peluangnya perlu bagus juga nih gitu kan. Kita misalnya mau jualan sesuatu, berapa persen nih peluang keuntungan yang bisa diambil kalau kita jualan ini gitu ya. Gimana kalau jualannya yang itu aja gitu? Apakah akan lebih baik? Nah, kayak gitu, itu peluang itu akan sangat bermanfaat sekali ya di kehidupan sehari-hari kita. Oke, ini nanti konten-konten ini nih akan ada dalam 15 soal kuantitatif yang harus teman-teman jawab selama 20 menit aja. Oke, untuk sekarang saya nggak akan minta teman-teman untuk menjawab dulu terus kita bahas ya. Kita akan langsung bahas aja, sekaligus mungkin sama beberapa materinya lah ya. Nah, nanti kuisnya di akhir aja akan ada 15 soal dengan durasi 20 menit, di mana saya buat per soal itu akan ada waktunya. Jadi, sebaiknya teman-teman nanti ikuti aja ya. Misalkan ada satu soal harus selesai dalam 1 menit. Kalau nggak bisa jawabnya gimana? Ya coba tebak aja dulu. Siapa tahu tebakannya hoki ya. Kalau bisa kejawab dengan menghitung dan sampai dapat jawabannya selesai dalam waktu 1 atau 1,5 menit berarti itu udah oke. Kalau belum berarti nanti sebagai tolak ukur. Oh berarti saya ngitungnya kurang cepat gitu ya. Nah nanti harus dilatih lagi. Nah oke. Sebetulnya kuantitatif itu tipe soalnya ada 4 ya. Nah ini yang hari ini akan saya bahas baru tipe yang pertama. Tipe soal matematika dasar di sini bentuknya pilihan ganda. Jadi tentang pilihan ganda aja ya yang saya sampaikan. Aslinya ada 4. Nah, 3 laginya nanti akan saya bahas di next pertemuan deh ya. Karena khawatirnya nggak sempat. Tapi dari tipe ini juga akan saya bahaskan semua ketujuh item dari yang tadi di atas itu akan dibahaskan mungkin ya sedikit-sedikit lah ya. Karena kita juga durasinya hanya 90 menit. Nah, maka dari itu disarankan teman-teman untuk rutin juga ikutan TO-nya ya. Karena kan udah difasilitasi tuh dari bimbel sayang banget kan kalau misalnya teman-teman nggak mengikuti itu. Pusing ya wajar lah ya, namanya juga kita lagi berpikir belajar. Yang namanya proses belajar itu kan kita sedang menambah sel-sel otak ya. Nah itu untuk beregenerasi itu tentunya akan pusing dulu, jadi wajar kalau misalnya pusing saat belajar itu ya. Cuma jangan berhenti aja, lanjutin terus. Karena semakin banyak eh apa namanya latihan-latihan yang pernah kita temukan, itu perbendaharaan soal kita itu semakin banyak. Jadi kita nggak akan kaget kalau misalkan suatu saat ketemu tipe-tipe yang bisa jadi tipe-tipe yang pernah kita pelajari muncul. Tapi kalau misalnya kita membahasnya hanya sebagian kecil aja, kayak cuma beberapa tipe, terus tiba-tiba pas tes benerannya kok ini mah beda banget ya kayak nggak ngerasa diajarin misalnya kayak gitu padahal sebenarnya ya dia pun bagian dari hanya aja mungkin contoh yang itu belum sempat kebahas. Nah untuk meminimalisir karena durasi pertemuan tatap muka kita terbatas jadi teman-teman harus banyak review juga dari TO-TO yang lainnya gitu dan saya udah mengusahakan untuk tidak mengulang pembahasan dari apa yang sudah diterima teman-teman misalnya gini beberapa waktu lalu misalnya admin nge-share link Zoom ya, bukan Zoom apa YouTube yang diminta untuk teman-teman itu mempelajari dari situ, kemudian
merangkum dan lain sebagainya. Nah, karena teman-teman udah tahu tipe yang itu, makanya saya nggak keluarkan. Saya keluarkan yang beda lagi gitu. Maksudnya adalah biar teman-teman itu punya lebih banyak contoh-contoh referensi gitu ya. Jadi biar lebih kaya lah. Jadi saya nggak akan bahas lagi. Tapi kalau seandainya misalkan suatu suatu saat nih teman-teman habis TO terus beneran penasaran sama suatu soal yang nggak ketemu jawabannya, misalnya udah TO, tapi saya penasaran ini gimana cara ngejawabnya, gimana ngebahasinnya, boleh nanti next time teman-teman boleh siapkan soalnya, terus ditanyakan di saat pertemuan kita ya. Nanti coba saya bahaskan kayak gitu. Oke ya. Dan nanti hari ini kita akan bahas tentang tipe matematika dasar berupa soal pilihan ganda. Ya, yang lainnya juga pilihan ganda sih. Cuman sekilas nih saya kasih informasi ya. Tipe yang keduanya itu bentuknya memang masih pilihan ganda, tapi biasanya dia akan ada empat pilihan, empat pilihan pernyataan gitu ya. Ada empat pilihan pernyataan, kemudian di pilihan gandanya itu pilihannya cuma satu, dua, tiga benar gitu tuh. Satu dan tiga benar, dua dan empat benar, empat saja dan yang benar, atau benar semua apa salah semua kayak gitu. Itu tipe yang kayak gitu. Terus yang ketiga ada tipe yang ada dua pernyataan, kemudian teman-teman akan diminta menganalisis kecukupannya. Baca nggak ya? Ya itulah, makanya sambil dengerin ya kalau nggak kebaca. Ini ada dua pernyataan dianalisis kecukupannya. Apakah pernyataan satu saja cukup, apa tidak cukup? Pernyataan dua saja cukup, apa tidak cukup? Ataukah harus bersama-sama, ataukah dua-duanya tidak cukup? Nah, nanti pilihan gandanya seperti itu. Kemudian tipe yang terakhir, tipe yang keempat, itu biasanya ada dua buah simbol. Ya, misalnya ada pertanyaan, kemudian kita ada tabel gitulah ya. Misal di sini ada P sama Q. Misal P-nya itu apa, Q itu apa, kita akan diminta untuk menganalisis mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau bisa jadi sama dengan, kayak gitu. Di mana pilihan gandanya ya bisa aja P lebih besar dari Q, atau P kurang dari Q, atau P sama dengan Q, atau juga tidak cukup. Nah, ada empat item itu. Yang sekarang akan kita bahas pada hari ini adalah pilihan ganda yang tidak berkaitan dengan tiga item yang ini ya, gitu. Jadi ini benar-benar pilihan ganda yang kita harus hitung dan temukan jawabannya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Tadi udah saya rekam belum sini? Oh, udah ya. Oke, lanjut. Oke, kita akan mulai dari konten bilangan. Nah, karena bilangan itu gimana ya? Dia nggak ada rumus khusus. Jadi saya nggak akan bahasin rumus-rumus dulu ya kalau untuk bilangan. Bilangan itu bab paling dasar banget di matematika. Jadi bisa dibilang matematika itu yang pertama kali muncul itu ada di bilangan. Maka anak SD yang pertama kali diajarkan tentunya bilangan. Karena ini udah apa namanya ya, dipelajari dari jauh-jauh hari banget gitu ya. Bahkan anak-anak TK mungkin udah juga diajarin bilangan ya, tapi membilangnya baru satuan, misal satu, dua, tiga gitu-gitu kan. Jadi ini nggak punya rumus khusus. Tapi teman-teman pasti udah paham soal persentase ya. Oke, coba saya kasih waktu 1 sampai 1,5 menit. Dicoba dulu, dijawab apa. Nanti setelah 1 menit, 1 atau 1,5 menit saya bahas bareng-bareng. Oke ya, siapkan alat tulisnya, siapkan. Ingat, belajar matematika nggak bisa cuma dengerin aja, harus sambil dikoret-koret. Silakan ya, 1 menit dari sekarang. Terserah deh idenya mau diapakan aja. Matematika itu nggak masalah caranya seperti apa, yang penting jawaban kalian ini betul.
Ada yang udah kejawab? Ya, 1 menitnya sudah habis. Gimana? Pasya, apakah bisa menjawab ini? Bobby, Fabian, Deva, ini kayak lagi ini mengheningkan cipta, diam semua. BMIS 6 6. Oke, Abiat 6. Kenapa 6? karena kan seharinya itu dia berkurang 10%. Nah, tepat Mm-mm. di hari kelima itu selesai, itu kan berarti udah pas 50%. Berarti di hari berikutnya itu baru kurang dari 50%. Di 6. Coba ya. Kalau dia ngomongin koloni bakteri ya, anggaplah kalau misalkan mula-mula banget deh, awal. Mula-mula itu ya di hari ke-0 misalkan ya. Hari ke-0 itu bakterinya sebanyak satu, misalnya ada satu bakteri. Karena dia bakterinya semakin berkurang, kira-kira kalau misalnya pakai rumus gimana gitu? Kalau misalnya mula-mula itu 100% nilainya gitu kan. Berarti anggaplah misalkan di awalnya itu ada satu, misalnya ada satu. Berarti kan nanti 0,0, ya kalau dia ngomongin satu. Maka kalau 50% berarti berapa? Yang 50% ini nilainya pasti 0,5 ya. Yang 10%-nya berarti dia 0,1. Karena yang diminta itu adalah kurang dari 50%, berarti yang paling besarnya di 50% ya. Berarti kan kalau misalnya kita buat pemisalan bentuk operasinya, itu akan seperti ini. Kemudian mode MO kalau misalnya kita ngomonginnya eh, apa ya, di tabungan-tabungan gitu modal awal ya. Berarti kalau ini kita ngomongnya bakteri awal. Nah, ini nih kayak kayak rumus apa namanya bunga gitu ya, bunga majemuk dia pakai pangkat I pangkat N. Nah, ini nih bilangan yang ini nih konsepnya mirip ke sini gitu. Oke, si 50% ini kan berarti 0,5 nih. Nah, nilainya itu harus kurang dari 0,5. Kalau misalnya M0 itu tadi saya udah misalkan ya si 100% ini adalah satu. Berarti satu, di sini satu, min. Ini adalah sebagai I-nya, persentase yang berkurangnya itu. Berarti di sini adalah 0,1. N. Nah, si N ini yang mau kita cari tuh pada hari keberapa gitu kan. Ya, kita hitung dulu. Di sini ada 0,5. Ini satu dikali berapa ini satu dikurangi 0,1? 0,9 pangkat N. Kalau dikali satu nggak perlu ada satunya lagi ya. Jadi kita punya persamaan si N-nya berapa supaya nilainya di bawah 0,5 gitu kan. Nah tadi Abia dia bilang N-nya 6. Coba kita cek kalau 9 pangkat 6 itu nilainya berapa? 9 kali 9. 9 pangkat 2 deh. 9 pangkat 2 itu berapa? 81 ya. 9 pangkat 3-nya berapa? 7, 2, 9. Pangkat 3, pangkat 4-nya berapa? 9 kali 9, 1, 8, 6, 2, 7 kali 9 berapa? 6, 3, 6, 5 ya? Oke, 9 pangkat 5, 9 kali 5. Ini tinggal dikali-kali 9 ya. Nanti kita mau cek 0 komanya tuh 0, berapa? Yang pasti dia harus 0, di bawah angka 5. Kalau mau kita lihat tuh ya, ini kan udah angka 6 nih. Angka 6 kan masih lebih besar dari 5. Berarti kan kalau pangkatnya 4 nggak boleh. Kalau pangkatnya 5 kita cek dari ini, kita kalikan 5. Berapa itu? 6, 5, 5. Ini 6 ya. Ini 1. Berarti belakangnya 9. Ini tuh angka berapa tadi? Angka 6 ya. 9 dikali 6. 5 berapa? 5, 4. 4 simpan 5 kali 5 berapa? 40.
5, 6, 4, 5, 50 ya. 0 simpan. 5, 9 kali 6 berapa? 5, 4 masih di atas 5 lah gampangnya ya. Di atas ini masih di atas 5 angkanya. Berarti nggak bisa kalau yang 6. Enaknya mau dihitung beneran ya. Oke, dihitung beneran aja biar kelihatan. Dari sampai berapa? 6, 5, 6, 1 ya. Kali 9. 9, terus ini 4, simpan 5, 4, 5. 0, simpan 5, 5, 4, ini 5, 9. Kali 9 lagi. 8, salah satu, ini 8. Terus 3, 6 tambah 8, berapa? 4, 4 ya. 0, ini 4, 9 kali 9 itu 9 kali 9. 8, 1, 5, 8, terus 5, 4. 5, 4 ditambah 8. 45 maksudnya. 45 ditambah 8, 50. 3 artinya yang 6 itu masih 0,5 sekian. Jadi kita turunin satu lagi, jawabannya di 7 kemungkinan. Karena di 0, di 9 pangkat 6 itu masih 0,5. Kebayang gak tuh? Tapi udah 5,3 kan? Kalau misalnya kita kalikan lagi dengan 9, nanti akan ketemu di 0,4. Boleh ya kalau kalau penasaran coba deh pakai kalkulator kalau nggak salah sih nanti hasilnya dia di bawah 5. Jadi nyarinya yang di bawah 5 ya untuk pangkat dari 9. Kayak gitu. Jadi kalau mau jangan ngepres ya. Misal tadi logikanya udah oke sih. Kalau misalnya setiap ini turunnya 10, 10, 10. Tapi kalau misalnya dia ngomongin persentase dan dia ngomongin hari, itu ada satu minusnya. Jadi nggak full 10%. Yang kena itu nanti di 9%. Nah, 0,9 kan akan ada selisih 0,1. Nah, ini yang ngebuat dia nggak pas kalau di angka 6. Dia ternyata kalau misalnya di hari ke-6 itu masih lebih besar sedikit. Jadi harus diturunin sedikit lagi. Gitu. Oke, aman ya sampai sini ya. Oke, ini masih tentang bilangan. Oke, silakan dicoba dulu. Perhatikan barisan dengan pola tertentu berikut. Carilah nilai X. Ini tuh komanya kelewat ya. Ini tuh X terus baru koma, 42, 59 sama Y. Pertanyaannya berapakah 2Y ditambah X? Berarti teman-teman harus cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, silakan dicoba. Satu menit ya. Ada yang udah dapat? 185, Mas. 185. Ada yang udah dapat lagi selain Bubi? Dapatnya berapa? Ini yang lainnya sepi itu sedang menyimak atau tidur. Tapi nggak tidur lah ya, jangan tidur lah. Oke, coba kita bahas. Apakah jawaban Bobi benar? Dari 1 ke 3. 1 ke 3 itu berapa? Saya tulis lagi aja yang sini ya. 1, 3, 6, 11, 18, X, 4, 2, 5, 9, sama Y. Oke, polanya dari 1 ke 3 berapa? 2 ya. Ini 3, ini 5, 7, 42 ke 59 berapa? 17 ya. Oke, bisa diisi yang kosong ini. Kira-kira 2, 5, 7 tuh bilangan apa? 5, Mas.
Betul sekali. Berarti di sini setelah angka 7 itu 11, 11, 13 gitu ya, 17, habis 17 berapa? 20, 19, 19 dulu ya, betul sekali 19 dulu. Nah, 59 tambah 19 berapa? Ini 19. 70, 78 ya? 18. 18 tambah 11, 29. Ini si X, ini si Y. Kita masukkan ke sini. Berarti 2 kali 78 tambah 29. Ini berapa? 6 simpan. 1156 tambah 29. Jadi jawabannya 185. Betul, Bobi. Good. Gitu ya. Yang lain paham? Sudah paham? Halo? Ini ada siapa aja nih? Ini yang pakai bahasa Arab siapa? Agis, Raffi, Handayani, Dian. Dian ya ini ya. Ini yang diam-diam aja tuh paham atau bingung? Kalau bingung tanya ya. Kalau nggak nanya nanti saya lanjut-lanjut aja ini. Sudah aman sampai sini? Bisa ya? Masih gampang? Ya, lanjut. Nah ini, statistika ya. Sebelum ke soal, saya coba mau review dulu materi statistikanya. Atau udah pada ingat? Statistika itu dibagi jadi berapa bagian? Ada berapa jenis statistika? Ada dua ya. Ada yang tunggal, ada apa lagi? Ada kelompok. Nah, ini harus dibedakan karena nanti rumusnya beda antara data tunggal dan juga data kelompok. Kalau data tunggal cirinya apa? Apa ciri data tunggal? Data tunggal itu dia tidak punya interval. Kalau data kelompok ini adalah memiliki interval. Ada intervalnya. Biasanya dia pakai tabel, terus ada skor sekian sampai sekian gitu ya. Interval itu yang misalnya saya punya 20 sampai 24, misalnya gitu ya. Nah, ini adalah simbol dari interval. Ya, jadi cirinya jangan cuma pakai tabel atau nggak pakai tabel, karena data tunggal pun bisa dibuat pakai tabel. Jadi data tunggal bisa aja di sini nanti ada nilai gitu kan, sama frekuensi. Cuma nanti nilainya satu, kalau 20 ya 20 aja misalnya gitu ya. Kalau di sini nilainya pakai interval, baru di sini adalah frekuensi. Itu kalau data kelompok. Nah, rumusnya gimana? Ada rata-rata gitu ya. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Ini untuk rata-rata data tunggal. Kalau rata-rata kelompok sama juga, cuma bedanya dia dikali dengan frekuensi. FI dikali XI per sigma FI. Ini rumus rata-ratanya. Gitu ya. Kemudian untuk kuartil, kuartil 1, 2, 3, kalau dia data tunggal, tinggal ya tergantung dia mau kuartil berapa gitu ya. Kalau untuk Q1 itu datanya adalah seper N, seper N, seperempat N. Ini untuk yang ganjil, ini untuk ganjil ya. Dan dia akan 1/4 N plus 1. Ini kalau yang genap. Masih ingat? Nanti yang Q2-nya berarti kan 1/2. Q3-nya 3/4. Udah gitu aja. Kalau di data kelompok, dia rumusnya ada TB-TB-nya. Untuk letak datanya itu sama ya, seper 2 N, seperempat N, 3/4 N sama seperti itu. Cuma nanti kalau misalnya di tabel data kelompok, nanti rumus Q1 Q2-nya dia masuk lagi misalnya untuk median. Untuk median berarti rumusnya adalah TB. Nah, muncul tepi bawah ditambah dengan. Nah, ini tuh kalau dia median berarti setengah N. Setengah N itu adalah
nilai bukan nilai median, data data mediannya gitu di data keberapa. Setelah itu dikurangi dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi mediannya dikali dengan panjang kelas. Gitu ya, simbolnya ya kadang ada yang pakai P, ada yang pakai C ya, tapi sama aja sih sebetulnya. Nah, kalau dia Q1, Q3 gimana? Kalau Q1 sama Q3, kita tinggal ganti yang di sininya, gitu kan? Terus juga otomatis frekuensi kumulatif sama frekuensi kelasnya ya beda juga, tergantung nanti dia ada di kelas berapa. Nah, saya nggak akan bahasin banyak-banyak sih. Nanti ini boleh lah. Nanti kalau teman-teman ketemu sama tipe yang kayak gini, tinggal diterapkan aja gitu ya rumusnya. Terus ada modus gitu kan. Kalau modus data tunggal tinggal dilihat aja berapa data yang paling sering muncul. Nah, kalau di data kelompok TB-nya masuk rumus, modusnya masuk rumus lagi. Di mana TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelasnya. Gitu ya. Nah, kemudian selain modus, median, rata-rata, itu akan ada juga beberapa rumus yang rumusnya sama ya antara data tunggal sama data kelompok. Misalnya, jangkauan. Jangkauan itu rumusnya sama nih. Ini N max dikurangi N min. Terus ada juga simpangan kuartil. Berarti kan dia Q3 dikurangi Q1. Ada juga simpangan interkuartil misalnya. Ini Q3 min Q1 dibagi 2. Nah, tiga itemnya baik tunggal. Nah, nanti selain yang ini akan ada lagi yang disebut apa? Simpangan rata-rata. Ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku sama varian atau ragam. Nah, ini simpangan rata-rata, baku dan varian itu tiap tunggal sama kelompok beda ya. Tapi sebenarnya bedanya cuma di frekuensi aja. Kalau misalnya data tunggal nggak perlu tidak perlu dikali frekuensi, kalau yang data kelompok harus dikali frekuensi. Ini rumusnya nanti sigma mutlak X bar min X I per N. Nah itu ya untuk yang eh, tunggal, ini akar gitu. X, X bar min X I kuadrat per N. Variannya ini tinggal SB kuadrat aja. Gitu. Nanti untuk data kelompok gimana? Di sininya ditambahkan F. Ditambahkan F, ini diganti F. Di sini juga ditambahkan F, di sini diganti. Gitu aja. Oke ya. Sama ada satu tambahan yang namanya rata-rata gabungan. X bar gab sama dengan X bar A dikali MA ditambah X bar B dikali MB. MB ya. Ini MB dibagi MA plus MB. Ini ya rumusnya. Jadi kalau mau dirangkumkan, seginilah kurang lebih rumusnya. Cuma nanti ya pertanyaannya tidak akan langsung template banget rumus ya. Kayak misalnya langsung ditanya berapakah rata-ratanya? Ya nggak segampang itu. Gitu. Tapi paling enggak teman-teman paham dulu konsep dasarnya supaya nanti bisa kebayang harus seperti apa pengerjaannya. Oke ya, oke lanjut. Ini soalnya. Silakan dicoba. Teman-teman cari nilai ini. Berapakah tanda tanya yang ini? Berapakah banyak nilai itu sehingga rata-rata bilangan dalam himpunan tersebut merupakan salah satu anggota himpunan itu sendiri. Silakan dicoba dulu. Kalau bisa 1 menit. Kalau enggak, ya kita lihatlah bisanya sampai berapa menit. Ya. Ini pakai rumus yang mana berarti? Data tunggal ya. Rata-rata bilangannya itu harus ada di angka ini. Berarti kemungkinan besar rata-ratanya di antara yang ini. Cuman kan kita nggak tahu, cari dulu sih tanda tanyanya berapa.
Ada yang udah ketemu? Ya, tipsnya adalah pakai rumus rata-rata. Sudah. Hmm. Satu menit sudah lewat. Ada yang udah berhasil jawab? Simbolnya boleh diganti ya. Misal kalau ngegambarin simbol kayak gitu susah, boleh. Mau diganti X simbolnya nggak apa-apa. Mau diganti huruf lain juga boleh. Ada yang sudah berhasil? Ada yang ketemu? Depa udah jawab? Dua Ada B dua. B. Dua. Kalau yang Eh, lain, bukan bukan. Bobi dapat Ya jawabannya B. Depa B. Abiat atau Bobi atau Dua, Kakak Miss. Tasya? Dua. Agis, siapa lagi ini? Aku Galih, apa ini tuh ya? Yang pakai bahasa Arab apa itu? Syarifah, Askia, udah mencoba belum? Oke, kita bahas deh kalau gitu. Di sini berarti ada berapa ya datanya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ya? Oke, kalau rata-rata itu, rata-ratanya saya tulis X bar deh, rata-rata. Ini kan ditambahin semua nih, totalnya berapa nih? Satu tambah 11. Ini kan 21, 25 ya, sampai sini 25, 55, 55 tambah 15, berapa? 70 ya. 70 ditambah, ini sih tanda tanyanya saya misalkan dengan apa? Dengan A deh, dibagi 8. Ini kan rumus rata-rata itu. Jadi kita punya apa? 8. X bar sama dengan 70 plus A. Iya nggak? Gitu ya. Nah, oke. Sekarang kalau misalnya kita mau bilang, karena X itu adalah bilangan bulat ya, di sini ngomongin bilangan bulat. Bilangan bulat itu hmm, ada dua ya. Kalau misalnya bilangan bulat itu bisa positif dan negatif. Tapi karena dia selalu udah dikasih tahu dia bilangannya positif, ya oke, berarti dia tidak boleh nilainya negatif. Kira-kira si A itu harus berapa kemungkinannya kalau dia harus bilangan bulat positif? Gampangnya gini lah. Kalau si A mah udah pastilah bilangan bulat positif, kita carinya rata-ratanya deh. Rata-ratanya berarti kalau misalnya kumpulan himpunannya bilangan bulat positif, rata-ratanya juga pasti bilangan bulat positif juga. Berarti si rata-ratanya itu kemungkinan besarnya akan lebih besar dari 9. Bisa nggak memprediksikan ini kurang lebih dari 9 gitu? Karena total datanya juga ada 8 ya. Karena dia semuanya bilangan bulat positif, kalau dia udah 70 dibagi sesuatu, pasti dia akan kurang dari 9. Nggak akan mungkin 9. Ya, kalau misalnya di sininya. Kita coba aja, misal kalau A-nya 10, di apa 80 nanti dibagi 8 malah cuma satu gitu kan rata-ratanya 10 maksudnya bukan satu. Terus dia akan lebih besar dari 9 karena dia nggak akan mungkin di bawah 8. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba kalau misalkan si A-nya kita pakai si X-nya kita pakai 9, kalau rata-ratanya 9 ya, berarti kita harus punya si A-nya itu berapa? Kita masukkan ke sini. 8 dikali X barnya kan 9. Itu 70 plus A. 8 kali 9 berapa?
72. Supaya dapat 72, si A-nya harus berapa? A-nya harus 2 ya. Paham nggak nih? Kalau X-nya, kalau X barnya adalah 10. Berarti 8 dikali 10. Supaya dapat 80, si A-nya harus berapa? Si A-nya harus 10. Gitu kan? Terus kalau 8 kali 11, berarti 70 ditambah A, A-nya harus berapa? 88. Supaya 88, berarti A-nya harus berapa? 18 ya. Kalau biar si X barnya itu, ini kan 11. Kalau 2, 10, 18 belum ada di himpunan ini ya. Kalau kita pengen A-nya berapa? Naikkan lagi misalnya kalau misalkan ini syaratnya adalah satu anggota himpunan itu tuh si rata-rata itu adalah satu satu salah satu anggota yang ini. Misalkan kalau rata-rata yang ini saya ganti. Kalau 9 kan dia nanti A-nya ada nih dua nih. Kalau dia 10, 10 tuh nggak ada di sini ya. Harusnya jangan pakai angka 10 deh. Ini saya hapus dulu. Kalau kita pakai rata-ratanya 11, ini masuknya ke sini 18. 18 itu masuk anggota nggak? Bisa kan? Kalau misalnya kita pakai angka lain, angka satu kan tetap 9. Kalau 9 kali 9 berapa? 81 bisa juga. Berarti ini ya, kalau rata-ratanya satu mah nggak mungkin bisa kita pakai. Kalau rata-ratanya 11 sudah kita pakai, kalau rata-ratanya 4. 8 kali 4 ya, kita cek dulu. 8 kali 4 itu harus 70 plus A. 8 kali 4 berapa? 32. 32 nggak akan bisa 70 plus A, berarti yang 4 itu nggak bisa. Ini kan tadi nggak bisa nih, yang 4 nggak bisa. Kita cek yang 30. 8 kali 30 berapa? Se 240 ya. 240 dikurangi 70 bisa kan? Jadi si A-nya ada. Berarti ini 70 plus A. Si A-nya biar dapat 240 itu nilainya berarti berapa? 170 ya. Berarti nggak cuma dua nih. Karena yang 30 ada juga jawabannya. Kalau rata-ratanya 7, 8 kali 7 berapa? 56, 70 plus nggak bisa ya. Kalau rata-ratanya 8, 8 kali 8 kan tadi berapa? 64 nggak ada juga. Oke, nggak bisa ya. Berarti yang bisa itu 11, 9, 30 sama si X ini. Si X ininya misalkan yang tadi bisa ketemu tuh berapa? 10 ya. Berarti yang ini bisa kita ambil aja nih. Si X-nya itu si 10. Berarti kan bisa juga jadi 8 kali 10. Si A-nya nanti ketemu 10. Di mana nilainya itu sama. 10. Berarti nanti akan ada 4. Bingung nggak nih? Jadi nggak cuma dua ternyata ya yang bisa. Maksudnya gini, kan dia bilang rata-rata si bilangan dalam himpunan itu tuh merupakan salah satu anggota himpunan itu. Jadi kita kan udah punya rumus yang ini nih, rumus rata-ratanya nih. Substitusikan aja nilai yang ada di sini itu sebagai rata-ratanya. Nanti nilai A-nya tuh ketemu enggak. Gitu loh, sesuai enggak. Dan si A ini nggak boleh negatif. Si A-nya harus positif. Ya misalnya tadi saya masukkan angka 4 dan 1. 4 dan 1 itu nanti nilainya kan lebih kecil dari 70. Kalau nilai di sininya lebih kecil dari 70, si A-nya negatif. A itu nggak boleh negatif, makanya nggak bisa. Pernyataan yang ini himpunan anggota yang satu dan anggota yang 4 itu tidak memenuhi. Anggota 7 dan 8 juga tidak memenuhi. Makanya tadi di sini saya simpulkan bahwa si rata-rata itu haruslah lebih besar daripada 9. Dan si X yang si apa nilai yang nggak ada di situ tuh bisa kita ganti angkanya ternyata 10. 10 itu memenuhi ya. Ya kayak ini jangan saya bikin baru lagi aja. Jadi kalau dia 8 dikali 10 di sininya 70 plus A. Nah, ini akan ada nilainya kan dia 80 sama dengan 70. 70 plus A. Berarti si A-nya kan ada tuh. Si A-nya ketemu. A-nya 10. Dan 10 itu adalah bilangan bulat positif gitu. Jadi boleh. Maka anggota yang ada di apa rata-rata yang mungkin untuk anggota yang ada di sini juga itu tuh ada 4 yang bisa menjadi anggota himpun. Bingung nggak? Jelas nggak sampai sini? Gimana Reva sama Bobby kebayang nggak?
Kenapa bisa nggak dua? Itu karena mintanya kayak gitu kan. Rata-rata bilangan himpunan yang merupakan salah satu anggota himpunan itu. Jadi itu yang jadi rata-ratanya tuh bisa aja 9, 10, 11 sama 30. Ada 4 yang ada di situ. 1 sama 1, 4, 7, 8-nya nggak bisa karena dia tidak akan memenuhi syaratnya. Oke ya, kita lanjutkan. Peluang. Peluang itu ada yang belum dapat materinya atau udah? Ini tuh, oke kalau nilai peluang itu dasarnya cuma segini doang. Dan ini kayaknya SMP udah sih. Peluang itu akan selalu kurang dari satu. Kecuali kalau dia peluang harapan. Kalau peluang harapan karena ada dikali frekuensi, dikali banyak pengulangan, maka nilainya besar. Tapi kalau cuma peluang doang, sebenarnya dia satu. Nanti di peluang itu ada yang disebut dengan kaidah pencacahan. Ada kaidah pencacahan. Di kaidah pencacahan itu ada yang disebut permutasi dan kombinasi. Apa bedanya permutasi dan kombinasi? Permutasi itu dia tidak mengikuti, salah, dia mengikuti urutan. Ya, bagi permutasi A, B itu tidak sama dengan BA. Tapi kalau kombinasi A, B sama dengan BA. Biasanya permutasi itu berkaitan tentang jabatan. Bisa juga ngomongin apa ya, urutan misalnya mau memasangkan bendera, bendera kejuaraan misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau kombinasi itu dia lebih ke kayak pengambilan bola. Tapi panitia yang tanpa ini ya, tanpa jabatannya. Misalnya, kalau mau cari ketua, wakil ketua, dia masuknya permutasi. Kalau dia cuma mau ngambil lima, lima orang panitia dari satu kelas, nah itu masuknya kombinasi. Karena yang penting 5 orang itu terserah siapa duluan yang disebut, nggak masalah gitu ya. Nah, kalau untuk rumusnya, rumus permutasi itu disimbolkan PNK ya, atau ada juga yang P N koma K. Ini N faktorial per N min K faktorial. Udah segini doang. Kalau kombinasi itu N koma K juga. Ini N faktorial per N min K faktorial dikali dengan K faktorial. Bedanya di situ. Kalau kombinasi dikalikan lagi. Kalau permutasi enggak. Nah, ini ya permutasi dan kombinasi. Biasanya sering muncul tipe-tipe yang ini. Meskipun nanti peluang ada lagi ya, selain kaidah pencacahan, ada lagi peluang majemuk disebutnya. Nah, nanti peluang majemuk itu ada yang saling lepas, saling bebas, terus tidak saling lepas, tidak saling bebas, ada 4. Nanti itu next lah ya, kita bahas karena yang saya keluarkan contohnya tipe-tipe yang kaidah pencacahan. Oh ya, permutasinya sendiri ingat nggak apa? Ada yang masih ingat permutasi? Kok permutasi sih faktorial, sorry. Karena yang tanda seru itu namanya faktorial. Faktorial disimbolkan dengan tanda seru. Jadi kalau di matematika simbol tanda baca ini ada maknanya ya. Misalkan saya punya 5 faktorial. Itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi dia perkalian yang terus turun ke bawah sampai 1. Gitu. Jadi kalau ditanya berapa itu nilai 5 faktorial, ya ini dikalikan berapa? 20 kali 6 berapa? 120. Ini nilainya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan berapa nilai 2 kali 3 tanda seru ini, jangan dijawab 6 ya. Karena ini 3 faktorial, jadi faktorialnya dihitung dulu. Itu akan sama dengan 2 dikali
6, maka hasilnya adalah 12. Gitu. Oke ya. Ini untuk peluang. NA itu apa? Ini perlu saya detail apa nggak usah? NA itu biasanya yang ditanyakan, NS itu adalah seluruhnya. Ada juga yang menyebutkan NA itu sampel, NS itu populasi. Jadi kalau misalnya berapa besar peluang saya lulus UTBK, misalkan gitu, kita harus cari populasinya dulu. Yang daftar UTBK-nya berapa? Terus kan kitanya satu orang. Berarti sekian banding sekian. Berapa persen itu? 0, berapa kemungkinannya gitu ya. Jadi apa namanya kita bisa memprediksikan dengan sekarang nih ya, misalnya teman-teman udah memilih jurusan, udah daftar kan pastinya. Nah, biasanya suka ada info tuh berapa apa namanya berapa kuotanya dan berapa yang berminatnya. Misalkan ada yang mau masuk kedokteran, kuotanya itu 1.000, kuotanya 1.000, yang daftar 10.000 misalnya. Dan kita kalau pengen bisa lolos UTBK kedokteran, berarti harus masuk di yang 1.000 orang itu kan. Jadi 1.000 dibagi 10.000. Berapa persen tuh kita kemungkinannya? Peluang masuknya berapa? Satu per 10. Kalau 1.000 sama 10.000. Tapi kan kedokteran nggak tahu nih nyampe nggak kalau misalnya kuotanya 1.000. Nah itu nanti bisa dicek dari situ ya. Oke, aman ya. Lanjut kita ke soalnya nih. Terdapat 7 siswa perempuan dan 5 siswa laki-laki dalam satu kelompok. Kemudian akan dipilih ketua sama wakil ketua. Udahlah tuh dibaca sendiri deh ya. Jadi ada berapa cara memilih ketua dan wakil ketua? Silakan dicoba. Yang pasti pahami bahwa dia harus kita tentukan ya peluang yang di sini nih ngomongin peluang tok peluang, maksudnya beneran peluang aja atau kaidah pencecahan. Nah, teman-teman harus lihat di sini ngomongin banyak cara. Berarti dia bukan hanya berapa besar peluang kan? Kalau dia ngomongin banyak cara, berarti dia masuk ke kaidah pencacahan. Tinggal kita pilih di antara dua. Dia permutasi atau kombinasi. Kita lihat, dia akan memilih ketua dan wakil ketua. Artinya pakai permutasi, sebab dia punya jabatan, pakai urutan. Gitu ya. Oke, silakan coba dapat dapatnya berapa. 1 menit dari sekarang ya. Ini kayaknya bisa pakai itu komplement ya. Oh ya, himpunannya saya belum sampaikan ya. Tapi ada yang masih ingat materi himpunan enggak? Himpunan itu ada yang irisan, ada yang komplement, ada yang gabungan, ada yang subset. Ini bisa pakai komplement. Jadi, karena yang diminta itu harus satu siswa perempuan, berarti nanti komplemennya itu adalah semuanya terpilih siswa laki-laki. Kita harus temukan juga banyak cara ketika tanpa syarat, kemudian banyak cara pakai syarat. Nanti tinggal dikurangin. Tuh, udah dikasih tipsnya. Silakan coba. Ada yang bisa jawab?
Ayo, 1 menit udah lewat dari tadi. Mau dibahas aja? Apa yang udah dapat? Depa dapat nggak Depa? Belum, belum. Belum. Oke. Abiad dapat belum Abiad? Bobi ketemu nggak? Kita bahas ya. Yakin nih belum ada yang ketemu? Sudah kita hitung dulu. Ini ada 7 siswa perempuan sama 5 siswa laki-laki nih. Berarti seluruh siswa yang akan dijadikan populasi untuk pemilihan wakil ketua dan ketua ini ada berapa orang? Bisa buat deh detailnya diketahui. Berarti N-nya ada 12. K-nya yang dipilih itu 2. Ini ketika tanpa syarat nih, saya buatnya nih. Tanpa syarat. Kalau nggak ada syarat kan kita pengen 2 dari 12 orang. Kita hitung. P 12 2 ya. Jadi 12 faktorial per 12 dikurangi 2 faktorial. Oke, paham ya sampai sini ya? Sama dengan 12 faktorial per 12 kurangi 2 berapa? 10 faktorial. Sama dengan 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial. Habis nih. Berapakah 12 kali 11? Perkalian 11 berapa? 1 2 1. Ini pada kemana ya? Tambah sepi aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau dia nggak ada syarat itu 1 2 1 nih. Tapi kan dia ada syarat harus minimal ada 1 perempuan. Tadi yang saya kasih tips adalah kalian pakai apa namanya komplement aja. Komplement dari 1 siswa perempuan itu ya berarti semuanya dua-duanya laki-laki gitu kan. Jadi saya buat lagi kalau kondisinya itu laki-laki semua. Berarti P-nya adalah si laki-laki itu ada berapa? Ada 5 ya. Berarti P dari 5 diambil 2. Ini kalau seandainya yang keambil laki-laki semua. Berarti 5 faktorial per 5 per 2, 5 min 2 faktorial. Sama dengan ini 5 4 3 faktorial per 3 faktorial. Ini habis nih. Hasilnya adalah 20 ya. 5 kurangi 2 3 betul. 5 4 3 iya 20. 1 2 1. Nah, setelah itu tinggal kita kurangi aja. Kok saya 1 2 1 sih? Salah, sorry. Ini 1 2 1 kan kalau 11 kali 11 ya. 11 kali 11 1 2 1. Kalau 11 kali 12 berapa? 2. 132. Iya betul, 1 3 2. Nah, untuk dapetin, kan ini adalah komplemennya nih si 20 itu. Berarti untuk dapetin paling sedikit 1 orang siswa, tinggal yang ini dikurangi dengan 20. Maka totalnya 1 1 2. Ini nih jawabannya. Itu kebayang nggak? Agak lumayan sih. Materi peluang itu akan dipelajari di kelas 12 ya. Tapi di beberapa sekolah ada juga yang kelas 11 udah masuk peluang. Kalau yang normal yang masih masih kurikulum 13 biasanya peluang dan statistika itu di kelas 12. Yang kurikulum merdeka kemarin kelas 11 udah dapet tuh peluang sama statistika. Nah, mungkin dikejar ya harapannya biar kelas 11 itu udah tuntas semua materi UTBK-nya. Karena 2 materi ini statistika sama peluang itu selalu muncul dan kebanyakan orang suka banyak yang salah di 2 materi ini.
gitu. Nah, nanti kalau seandainya teman-teman juga masih ngerasa kesulitan tentang ini, bisa aja nanti kita akan perbanyak tipe-tipe kayak gitu ya. Gitu. Sekarang saya baru kasih satu soal. Next, kita ke geometri. Nah, geometri itu tadi yang di awal sudah sempat saya tanya jawab ya, ada berapa macam gitu-gitu. Nah, ini geometrinya tentang ruang ya, tentang ruang. Geometri ruang. Berarti dia ngomongin bola. Oke, siapa yang masih ingat volume bola? Bola. 4/3 VR pangkat 3. Betul, 4 per 3 PR pangkat 3 itu volume bola. Kalau volume tabung apa? VR kuadrat kali T. Pi tabung. Oke, good. PR. Apa sih yang paper? PR kuadrat T. Gitu ya. Kalau volume kerucut, volume kerucut Sepertiga apa? VR kuadrat kali T. Ya, betul. Jadi dia sepertiganya dari tabung ya. Maka tulisnya sepertiga. PR kuadrat T. Oke, good. Itu adalah rumus dari volume bangun datar sisi lengkung. Ya, kita ke soal ya. Sebuah tabung memiliki panjang jari-jari yang sama dengan suatu bola. Jari-jarinya sama nih dengan bola. Dan tinggi tabung sama dengan panjang diameter bola. Berarti untuk yang si volume tabung dulu ya, si tabungnya itu kan rumusnya adalah PR kuadrat T. Nah, si T itu adalah diameternya bola, kan? Nah, ini akan punya volume sebesar dari volume bola. Kita nanti akan bandingkan dengan volume bolanya. Kalau volume bola, itu nilainya adalah 4 per 3 PR pangkat 3, gitu ya. Kalau diameter itu rumusnya apa jari-jari? Apanya jari-jari? Diameter itu Kali dua 2. kali dua kalinya jari-jari, gitu kan? Berarti untuk volume tabungnya saya ubah nih kalimatnya. Jadi pi R kuadrat dikali 2R. Bingung gak nih? Karena T-nya adalah diameter. Paham sampai situ? Oke, kebayang nggak? Maka ini rumusnya adalah dikalikan ke sini jadi 2 pi R pangkat 3. Ini adalah tabung, ini adalah bola. Kita bandingkan. Oke, saya punya 2 pi R pangkat 3 dengan 4 per 3 pi R pangkat 3. Ini coret nih pi R pangkat 3, pi R pangkat 3-nya. Ini kalau kita kalikan, jadi ke sana ya. Jadi 6 sama dengan 4. Berapa kali lipatnya berarti? Kalau mau pakai perbandingan enaknya pakai per ya. Boleh ya nanti dibuatnya per. Jadinya berapa per berapa dan berapa kali lipatnya berarti. Bisa lanjutin? Coba ya. Jadi dapatnya berapa? Ini tuh bukan 32 ya. Ini tuh per, ini tuh per. 3 per 2, 4 per 3 kali lipat. Ini deh ini. Ini tuh maksudnya 3 per 2 ya. Yang D itu maksudnya 4 per 3. Ini satu tahap lagi nih. Pindahin ke sana. 3 kali 2 berapa? 6 ya. Ini untuk yang volume tabung itu 6, volume bolanya itu 4. Berarti kalau kita pakai, mintanya apa dulu? Tabung baru bola ya? Apa bola baru tabung? Tabung ke bola. Berarti V tabung per V bola. Sama dengan 6 per 4. Tabung dulu apa bola? Tabung itu akan punya volume sebesar berapa dari volume bola? Oh, berarti dibalik ya. Ini dibalik posisinya.
Karena terhadap bola. Jadi bola dulu yang di atas. Berarti dia jadi 4/6. Kalau 4/6 sih. Salah. Yaitu 6/4 ya. 6/4. Kalau diperkecil ketemunya 3/2 ya. Yang kecil. Itu kebayang nggak? Benar ditabung dulu. Ditabung tiga. Sampai sini masih bisa mengikuti dengan baik. Nih ya, bentuk tipe geometrinya. Tapi nanti juga bisa macam-macam ya. Bisa juga ada apa namanya? Pakai bangun datar si geometrinya ini. Bisa juga geometrinya itu nanti pakai tipe soal yang dua buah pernyataan atau mengecek empat pernyataan itu benar atau salah kayak gitu. Atau juga bisa jadi pakai tipe yang ada tabelnya mana yang lebih besar atau lebih kecil. Gitu, oke? Lanjut ya. Nah, ini fungsi nih. Fungsi. Masih pada kuat nggak nih? Diketahui bahwa f x pangkat n sama dengan n kuadrat, f x plus f p sama dengan p untuk setiap bilangan prima p. Nilai dari segini, segini, segini adalah berapa? Kira-kira diapakan? Depa diapakan, Dep? Fungsi. Siapa lagi yang datang ini? Andika, Agis, Rafli, gimana fungsi? Ini mah tinggal dimasuk-masukkan aja sih sebetulnya. Hmm, untuk P-nya kan setiap bilangan prima. Oke, kita masukkan ya. Kalau yang ini 125 bisa pakai perpangkatan nggak? Bisa ya, ini bisa, ini bisa. Jadi kita ini karena ada syarat P itu adalah prima. Berarti kalau yang bukan prima kita harus masukkan ke sini. 125 itu berapa pangkat berapa? 5/3. Oke, F5/3 ditambah F2 gitu ya. Ditambah kalau 9 itu berapa? 3/2. 81 berapa? 9 9. pangkat 2. Mau 9/2 atau 3 pangkat? Pakainya 3 pangkat ya. Karena biar prima. 3/4 berapa? 4 ya. Terus F7. Nah, gini kan? Kemudian kita masukkan dia 5/3. Ini kan masuk rumusnya yang sebelah sini nih. Nah, masuknya ke sini. N-nya berapa? N-nya 3. Berarti di sini tuh 3/2 F X 5 gitu ya. Ditambah F2. N-nya berapa tadi? 2 pangkat 2 F3 plus 4/2 F3 ditambah F7. Siapa yang pusing? Pusing nggak? Ikutin ini aja ya, ikutin ini. Nah, yang si fx ini nanti masuknya ke sini rumusnya. Gitu. Fx itu akan sama fp. Berarti kalau f5 hasilnya berapa? 5-nya aja ya. 9 kali 5 tambah 2 tambah 4 kali 3 tambah 16 kali 3 tambah 7. Udah tuh, lanjutin ya. Bisa kan? Coba. Ada nggak nanti jawabannya? Jangan lupa dikali dulu. Terus tambah-tambahin. Udah ketemu belum?
Dapat nggak? Abiar ketemu? Depa ketemu nggak? Bobi? Rafli? Kayaknya tuh diemnya tuh lagi pada nyesel enggak. 9 kali 5 berapa? 45. 2, 12. Berapa nih? 48. Tambah 7 ya? Berapa tuh? Hmm, ada nggak? Ini berapa nih? 50, 62, 69. Ini ke sini nih 60 berapa? Ini 9 sama ini berapa? 54. 54 ya. Miss, 104. Apa? itu harusnya Gimana? ada kurang, Miss. Mana Yang ada yang ekspor. kelewat? Iya. Oh, Itu ini harusnya kurang. ada Oh yang ya. kurang. Iya, betul ada yang dikurang. Oke, good, good. Pantesan nggak ada ya. Saya hapus dulu yang ini. Oke, dia dikurangi itu saat yang 9 ya. Ada lagi nggak kurang? Oke ya, mana yang 9 itu? Ini. Ini ya. Oke, yang ini kita ganti minus. Minus. Mana lagi? Ini. Oke, ini yang minus, 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 minus. Oke, berarti berapa? Ini ke sini jadi minus 10 ya. Kalau ini ke sini berarti berapa? 35. Ini ke sini berapa? 55. 55. Ini ke sini 90 ya. Gitu ya. Bingung nggak? Iya. Gitu. Oke, bagus. Jadi harus lebih teliti aja ya. Plus minusnya ketinggalan. Nanti beda jawaban. Oke? Ya gitu. Yang penting paham bahwa dia harus diapakan. Oke, lanjut ya. Gimana dengan yang ini? Berapa menit lagi? 8 menit lagi ya. Oke, saya langsung bahas aja deh kalau gitu. Ini kita harus modif ya. Ada X. Berarti kita samakan penyebut dari yang ini. Jadi X kuadrat plus 1 sama dengan 3X. Siapa yang bingung? Semua ruas dikali X. Terus ini kita pindahin aja. Ingat kalau dia bentuknya kuadrat, itu harus dalam 0 sebelah kanannya. Gitu ya. Oke, ini adalah persamaan pertama. Terus kan kita pengennya ke sini nih. Ya udah, kita bisa langsung masukin aja nanti ke situ. Hmm, X pangkat 3. Ininya X pangkat 2. Harus berapa? Oke, dimodifikasi. Kalau dia X kali X pangkat 2, ya betul ya. X pangkat 2 pengen jadi ada X pangkat 3 jadi berapa? Ini boleh aja kita ubah menjadi X gitu ya. X dikali X pangkat 3 min 3X plus 1 gitu ya. Coba nantinya kurang berapa nih? Ini kalau dikalikan ke sini berapa? Kok X pangkat 3 sih? Karena yang di dalam kurang X pangkat 2 sorry. Banyaknya. Ini kalau X-nya saya masukkan ke sini kan, berarti pengen dapat X pangkat 3 itu kan saya harus kalikan X. X dikali X pangkat 2 kan X pangkat 3. Ini dikali ke sini dapatnya min 3X pangkat 2. Sementara saya butuhnya min 2X. Min 3X berarti di sini harus ditambah lagi. Ditambah dengan X kuadrat min 3X plus 1 lagi.
Ini dikali ke sini X, kaliin ke sini, jadinya 1 ya. Biar dapat 4, saya plus 3. Oke, dicek dulu nih, benar nggak ya? Kita coba-cobanya. Ini kita kalikan ke sini, ini kali ke sini, ke sini, ke sini, jadi berapa? X pangkat 3 min X pangkat, 3X kuadrat plus X ditambah ini. X kuadrat min 3X plus 1 plus 3. Jadi X pangkat 3, ini kuadrat sama kuadrat min 2X, ini sama ini. Berapa itu? Ini kuadrat ya. Min 2X juga, plus 1 tambah 3 4. Benar ya, sesuai ya. Jadi benar persamaan yang ini itu sama dengan persamaan di soal. Sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Hmm, ini kan X dikali ini ya. Mana ya Senai? Saya ganti warnanya. Yang ini berarti yang di dalam kurung ini nih, nilainya berapa? 0 kan? Berarti di sini saya punya yang ini dihapus dulu. Ya, ini kan udah ada nilainya nih. Ini udah ada nilainya. Berarti kita punya X dikali 0 ditambah 0 tambah 3. Jawabannya adalah 3. Yang ini. Udah, gitu ya. Ini yang oretan biru ini untuk menguji apakah betul persamaan yang tadi telah kita buat itu nilainya setara dengan soal. Kalau udah setara berarti udah oke, tinggal kita masukkan aja angkanya. Kalau nggak sama, ya berarti nggak boleh, harus kita modif lagi gimana caranya supaya sama. Dapat nggak idenya? Itu untuk fungsi ya, fungsi aljabar. Polanya dia udah macam-macam, ini berarti kalau pangkat 3 dia polinomial. Kalau yang tadi fungsinya fungsi komposisi ya, yang ada F bundaran, F bundaran. Gitu. Oke, lanjut. Ini pola bilangan aljabar. Oke, coba siapa yang bisa menemukan pola ini? Berapakah nilai X? Ada yang bisa. Ini terserah ya, angkanya mau ditambah, dikali, kurang, bagi. Dan tipe-tipe pola ini nih pasti selalu keluar. Tapi ya macam-macam nanti. Nilai X yang tepat ya. Coba ya, kalau gini. 1, 2, 3. Ini berapa? 6 ya? 1, 2, 3. Ini 6 kurang 6. 0 kan? Oke, di sini memenuhi nih. Coba di yang lainnya berlaku nggak? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ini berapa? 24 dikurangi 9. 15. Betul ya? 15 nih. Terus yang ini berarti, oke polanya kayak gitu berarti tuh kalau sesuai. Cek dulu sampai. Min, ininya berarti 3, 4, 5. Berapa tuh? 60 dikurangi 9, 12 ya. Jadi jawabannya 48 betul. Nah gitu. Berarti yang ini sama dong. 4, 5, 6 kurangi 4 tambah 5 tambah 6. Hasilnya adalah berapa tuh? Hmm, 120 min 15. Berarti 105 ini ya. 105 jawabannya. Tuh, gitu. Tapi memang yang kayak gini nanti nggak bisa di itu ya. Maksudnya nggak ada rumus yang khusus tuh. Apakah harus selalu kayak gini? Enggak. Suka-suka aja dulu nanti dicoba-coba. Yang penting dia polanya memenuhi semua unsur. Gitu ya. Saya masih ada satu lagi sih. Coba ya. Ini bisa nggak?
Satu lagi terakhir, yang bisa jawab boleh pulang. Gimana pola ini ada yang bisa ketemu? Hmm, Yang dicarinya yang di atas justru ya ini ya. Riset. Hmm, Berarti coba kalau gini, yang ini sama ini kita kurangi kali dua, terus ditambah ini. Gini deh gini, coba ya kalau misalkan 2 dikali 8 tambah 4 10 bukan hasilnya. 8 kurangi 5 berapa? 3. 3 kali 2 6 ya. 6 plus 4 10. Oke ya, tengahnya 10 ya. Berarti yang sebelah sini 2. Yang bawah dulu kan 34 dikurangi 27 ditambah 30. Berapa tuh? 34 kurangi 27 itu 7. 7 kali 2 14. 14 tambah 30. Benar ya? 4. Nah, berarti yang ini juga sama. 42 dikurangi Z dikali 2 ditambah 47 hasilnya harus 29. Berarti ini pindah ke sana ya. 29 dikurangi 47 berapa? Minus minus berapa? Minus 18 ya. Min 18. Ini 42 min Z sama dengan minus 9. Kalau Z-nya pindah, berarti si Z itu adalah 42 ditambah 9 ya. Berarti Z-nya sama dengan 42 ditambah 9. Berapa itu? Ada 41, 51. Ini. Nah, itu. Oke, bisa. Itu ya. Mau di screenshot boleh. Atau nanti nanti saya simpen bisa hilang. Itu. Saya coba nanti disimpan ya, hilang nggak oret-oretannya. Atau enggak nanti ada rekaman sih. Kalau gitu, kita kuis ya. Siap nggak nih kuisnya nih? Masih pada ada orangnya nggak sih? Coba dong foto bareng dulu, foto-foto. Mana nih? Berapa orang ya? 10 orang. 9 berarti ya. Halo, ada orang di sana? Ada. Ada. Oke. Kita mau kuis. Ada. Siapkan ya kuisnya ya. Bukan siapkan kuisnya. Kuisnya mau udah siap sih. Nih, saya bagikan dulu kuisnya. Bentar. Nanti pakai kuisis ya. Berarti kalian sebaiknya pakai pakai laptop lebih baik sih. Cuman ya kalau mau pakai HP, kayaknya bisa juga sih. Kuis langsung aja ya. Oke ini. Sudah terlihat belum layarnya? Ini linknya ya. Silakan. Ini. Udah pada bisa belum aksesnya? Kalau enggak coba saya kirim ke grup.
Coba kita mulai ya. Tapi kok baru satu nih?